Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum pidana lanjutan yang membahas tentang percobaan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus. Materi ini disampaikan oleh Ibu dosen tercinta, yaitu Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMA dan Bapak Asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Radi Aridayani SMA. Yang pertama yaitu tentang pengertian konkursus atau definisinya. Konkursus dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus segera secara sekaligus dan bersamaan. Tetapi di antara ketiga di atas, yang memang paling penting adalah yang pertama karena menyangkut perbuatan. Yang kedua yaitu pengaturan perbarengan yang diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 dalam pasal 63 sampai 71. Perbarengan atau peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgettable handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan peraturan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgettable handling adalah bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan konkursus idealis yaitu adalah perbarengan peraturan atau konkursus idealis dalam pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya yaitu contoh kasus konkursus idealis adalah bisa dicontohkan dalam misalnya kasus pemerkosaan yang dilakukan di tepi jalan raya, yaitu dapat dikenakan pasal 285 KUHP, yaitu pemerkosaan, dan 281 melanggar kesusilaan di depan umum. Dan yang kedua, seseorang ibu yang tega membunuh anak sendiri yang baru dilahirkannya dapat dikenakan pasal 341, yaitu pembunuhan anak sendiri, atau 338 yaitu pembunuhan. Yang ketiga, seorang penjamret di jalan raya menjamret tas milik seorang ibu yang sedang berjalan di pinggir jalan. Ketika dijamret, si ibu ini tuh melawan dan si ibunya terpental ke trotoar. Kemudian si ibu itu tersebut meninggal dunia. Maka si penjamret dapat dikenakan pasal 362 KUHP dan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Perbuatan berlanjut atau forgettable handling menurut pasal 64 ayat 1 berlaku dalam sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yaitu yang pertamanya adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, dan di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, dan yang ketiga tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh perbuatan berlanjut atau forgettable handling yaitu misalnya di Cianjur Selatan, seorang kakek berusia 67 tahun pada tanggal 12 November 2021 ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur yang berumur 15 tahun sebanyak 10 kali.
Kakek tersebut sudah berhubungan selama 6 bulan lamanya. Kemudian si anak tersebut melapor kepada orang tuanya. Lalu si kakek dikenakan pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak di bawah umur. Yaitu selanjutnya perbarangan atau perbuatan concursus realis. Dalam pasal 65 sampai 71 KUHP, concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, yaitu absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh kasus concursus realis yaitu absorpsi dipertajam. Contohnya adalah ketika si Dini melakukan 2 tindak pidana di mana diancam dengan pidana penjara 2 tahun penjara dan 9 bulan kurungan. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau penjara dan kurungan harus dijatuhkan. Sistem pemidananya sebagai berikut, yaitu 2 tahun penjara ditambah 1/3 kali 2, 2 tahun tambah 1/3 kali 24 bulan, dan 2 tahun 8 bulan. Maka dalam hal ini, ancaman maksimal yang dapat dikenakan kepada Dini adalah 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih.